Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurul Nafisa dengan NIM 200512040087. Saya dari TI 2020A, Universitas Negeri Surabaya, pada mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMkom. Video kali ini yaitu untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan melakukan simulasi studi kasus pada jaringan SMA Negeri 1 Tambak Boyo menggunakan Cisco Packet Tracer. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Simulasi jaringan di SMA Negeri 1 Tambak Boyo. Deskripsi tentang SMA Negeri 1 Tambak Boyo. SMA Negeri 1 Tambak Boyo merupakan salah satu SMA satu-satunya yang berada di Tambak Boyo. SMA 1 Tambak Boyo atau biasa dikenal dengan Semata ini merupakan sekolah adiwiyata dan sudah terakreditasi A. Semata ini terletak di Jalan Raya Sobontoro, Tambak Boyo. Di Semata ini terdapat beberapa ruang, salah satunya yaitu lab komputer. Tidak banyak memiliki lab komputer, hanya memiliki 2 ruang saja yang biasanya digunakan ketika kegiatan ekstrakurikuler TIK atau ketika sedang melakukan ujian. Komputer-komputer dirangkai sesuai dengan topologi yang digunakan dan juga terjadi jaringan LAN dalam sebuah ruangan. Skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan rangkaian jaringan pada SMA Negeri 1 Tambak Boyo. Skema jaringan ini menggunakan routing dinamik dan juga menggunakan 4 buah server yaitu FTP server, mail server, web server, dan juga DNS server. Device yang digunakan pada simulasi jaringan pada SMA Negeri 1 Tambak Boyo yaitu 4 buah router, 4 buah server, 5 buah switch, 9 buah PC, 4 buah laptop, 4 buah smartphone, 1 printer, dan juga 4 access point. Di sini juga terdapat port, IP address, dan juga subnet max yang harus diisikan pada router. Kemudian juga terdapat IP address, subnet max, default gateway, dan juga DNS server yang harus diisikan pada device-device yang digunakan. Kemudian langkah-langkah percobaan dan juga pengujian. Pertama yaitu langkah-langkah membuat jaringan. Yang pertama, bukalah Cisco Packet Tracer. Kemudian, siapkan semua device yang akan digunakan. Rangkailah semua device menggunakan kabel sehingga membentuk jaringan. Isikan semua settingan port, IP address, subnet max, default gateway, dan DNS server sesuai dengan tabel yang ada di atas. Kemudian di sini terdapat routing dinamik, yaitu penyetingan pada router 1 pada RIP-nya. Kemudian juga pada router 2, RIP-nya juga disetting. Pada router 3 dan juga pada router 4. Kemudian kita masuk saja ke Cisco. Kita lihat di PC 1, IP configuration. Di sini sudah tersetting IP address, subnet max, default gateway, dan juga DNS servernya. Kemudian kita lihat pada web server. Kita lihat IP configuration-nya di sini juga sudah tersetting. Pada laptop 2, di sini juga sudah tersetting. Kemudian kita lihat pada router 1, kita lihat di config, kemudian RIP-nya.
Kemudian pada router 2 dan juga router 3. Kemudian pada router 4. Ketika sudah memasukkan di RIP, jangan lupa untuk pergi ke CLI dan ketikkan perintah no auto summary dan juga version 2. Kemudian ke config dan juga setting kita save. Kemudian RIP routingnya akan berubah menjadi version 2. Kita coba ke mode simulasi. Kemudian kita show all none. Edit filternya kita checklist yang ICMP. Kita kirimkan paket dari PC 2 ke PC 5. Kemudian kita coba mengirimkan paket dari PC 6 ke laptop 2. Kemudian kita ke router 1, kita ke config, ke serial 2, kita coba off-kan. Di sini jalur dari router 1 ke router 2 sudah mati. Kita coba kirimkan paket dari PC 6 ke smartphone 4. Di sini karena kita memakai routing dinamik, maka ketika jalur pada router 1 dan juga router 2 mati, maka dia akan melewati jalur yang lain. Kemudian kita ke wireless. Langkah yang pertama yaitu setting wireless pada port 1 menggunakan SSID yang diinginkan. Contohnya yaitu ini SSID kita kasih nama yaitu Wi-Fi Lab 1. Kemudian lakukan hal yang sama pada wireless lainnya. Yang kedua yaitu setting semua device yang akan terhubung ke wireless dengan memasukkan SSID wireless. Kita coba cek pada Wi-Fi Lab 1. Kita ke config, kemudian ke port 1. Di sini SSID-nya sudah kita isikan yaitu Wi-Fi Lab 1. Kemudian pada laptop 1 ke config, kemudian wireless. Kita masukkan SSID dari access point tadi yaitu Wi-Fi Lab 1. Kemudian kita coba di access point ruang TU. Di sini SSID-nya Wi-Fi TU. Kita lihat di laptop 4. Kita akan hubungkan ke Wi-Fi TU. Di sini SSID Wi-Fi TU. Kemudian web server. Yang pertama yaitu tes web server dengan melakukan ping pada PC 1 ke 10.10.87.4. Kemudian masuk ke web server, service dan juga edit index HTML. Kemudian salin teks ini dan save. Kita copy dulu. Kemudian masuk ke web browser pada PC 1.
Kemudian masukkan IP address web server yaitu 10.10.87.4 pada URL. Kita ke Cisco, ke PC 1, kita coba ke command prompt, kita ping 10.10.87.4. Sudah terreplay. Kemudian kita ke web server, di service, di edit, kemudian save. Kita coba di PC 1, kita masukkan di URL yaitu 10.10.87.4. Di sini sudah berhasil. Kemudian di DNS server, yang pertama yaitu cek dengan melakukan ping pada PC 1. Masuk ke DNS server, service, DNS, dan masukkan seperti gambar di bawah ini. Di sini kita masukkan yaitu semata SCH ID, tipenya ARICOT, kemudian 10.10.87.5, kemudian www semata SCH ID dengan tipe CNAME. Ini alias dari semata SCH ID. Kemudian cek pada PC 1 dengan cara PC 1, kemudian di desktop, kemudian ke command prompt dengan cara memasukkan perintah yaitu nslookup semata SCH ID dan juga nslookup www.semata.sch.id. Kita ke PC 1, kita coba ping ke DNS yaitu ping 10.10.87.5. Sudah terreplay. Kemudian kita ke DNS server, kita ke service, kemudian ke DNS. Di sini kita memasukkan seperti langkah yang tadi yaitu dengan name-nya semata SCH ID, kemudian tipenya ARICOT, address-nya menggunakan 10.10.87.5. Kemudian name-nya ini menggunakan www semata SCH ID dengan tipenya CNAME. Hostname-nya yaitu semata.sch.id. Kita ke PC 1, command prompt, nslookup semata.sch.id. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian nslookup www.semata.sch.id. Di sini juga sudah muncul. Sekarang yaitu FTP server. Langkah yang pertama yaitu cek dengan melakukan ping pada PC 2 ke IP FTP server. Kemudian masuk ke FTP server, di service, kemudian FTP. Kemudian memasukkan username semata, passwordnya semata. Kemudian masuk ke PC yang kita kehendaki, di desktop dan juga di text editor. Di sini kita akan memasukkan pesan. Kemudian jangan lupa untuk di-save. Kemudian masuk ke command prompt pada PC tersebut dan ketikkan perintah dir untuk menampilkan data. Kemudian masukkan perintah pada command prompt di PC yaitu ftp
10.10.87.2, username-nya semata, passwordnya semata. Jangan lupa untuk mengupload yaitu put pesan tadi, kemudian kita tampilkan dengan cara dir. Kemudian masuk ke laptop 2 di desktop command prompt. Kemudian masukkan perintah ftp 10.10.87.2, username-nya semata, passwordnya semata. Kemudian tampilan data dengan cara dir. Kita akan mendownload dengan perintah get. Di sini kita menuju ke PC 2. Kita ping dulu. Setelah itu masuk ke FTP. Di sini sudah memasukkan yaitu username semata, password semata. Jangan lupa untuk dicek semua. Kita masuk ke PC 2. Ke text editor, kita masukkan yaitu ini isi pesan dari PC 2. Kemudian kita ke file, ke save, kita beri nama pesan PC 2. Kemudian masukkan perintah dir. Di sini sudah terdapat pesan PC 2. Kemudian FTP 10.10.87.2, username-nya semata, passwordnya juga semata. Kemudian kita masukkan perintah dir. Ternyata di sini belum terupload pesan PC 2-nya. Kita upload dulu dengan cara put pesan PC 2.txt. Di sini sudah terupload. Nah, di sini pesan PC 2-nya sudah ada. Kemudian kita akan membuka pesan tadi di laptop 3, ke desktop, command prompt, kita masukkan yaitu FTP 10.10.87.2, username semata, passwordnya semata. Kemudian kita munculkan dulu yaitu dengan perintah dir. Di sini sudah ada yaitu pesan PC 2. Kita download dengan cara get pesan PC 2. Error. Kita coba lagi yaitu get
pesan pc2.txt. Di sini sudah sukses. Kita buka di text editor, di file kita open. Di sini sudah ada, yaitu pesan PC2. Kemudian yaitu email server. Masuk ke DNS server DNS dan tambahkan namenya mailsemata.sch.id, type-nya arecord, addressnya 10.10.87.3. Kemudian masuk ke PC, kemudian desktop, kemudian ke command prompt, masukkan perintah nslookup mailsemata.sch.id. Kemudian masuk ke mail server, kemudian ke service, kemudian ke email. Kemudian kita menambahkan user 1 dan juga user 2. Kemudian masuk ke PC sebagai user 1. Kemudian kita akan mengirimkan email ke user 2. Kita langsung saja ke Cisco, ke DNS, kemudian di sini sudah ada, yaitu namenya mailsemata.sch.id, tipenya arecord, addressnya 10.10.87.3. Kemudian ke PC 1, command prompt nslookup mailsemata .sch.id. Di sini sudah bisa. Kemudian kita ke mail server. Di sini yaitu domain name-nya mailsemata.sch.id, usernya Nurun, passwordnya Nurun. Untuk user 2-nya, usernya Nafisa, passwordnya Nafisa. Jangan lupa untuk di-add. Kemudian PC 1 sebagai user 1. Masuk ke configure email. Your name-nya Nurun. Mail address-nya nurun@mailsemata.sch.id. Kemudian ini mailsemata.sch.id. Usernya Nurun, passwordnya Nurun. Kita save. Kemudian kita ke compose. Kita kirimkan email ke user 2, yaitu nafisa@mailsemata.sch.id. Subjeknya Halo Nafisa. Kita tulis pesannya. Halo Nafisa, ini Nurun. Kemudian kita send. Kita buka di laptop 4 sebagai user 2. Ini configured emailnya, name-nya Nafisa, mail address-nya nafisa@mailsemata.sch.id, username-nya Nafisa, passwordnya Nafisa. Kita save. Kita klik receive. Di sini sudah muncul emailnya, yaitu dari nurun@mailsemata.sch.id. Subjeknya Hello Nafisa. Kita lihat di sini. Isinya yaitu Halo Nafisa, ini Nurun. Kita balas.
iya nurun, kemudian kita kirim. Kita akan buka di user 1, resave. Di sini sudah masuk balasannya, yaitu iya nurun. Terima kasih sudah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.